Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Martin Lona SHMIJD. Saya adalah salah seorang dosen pada Prodi Manajemen Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nusa Tenggara Barat. Saya memiliki latar belakang pendidikan formal strata 1 ilmu hukum dan strata 2 ilmu ekonomi. Sebagai dosen di program studi manajemen Universitas Nusa Tenggara Barat, saya selama ini mengasuh beberapa mata kuliah, di antaranya teori ekonomi, ekonomi metrika, teori wirausaha, aspek hukum dalam ekonomi, ekonomi pembangunan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya asuh, yaitu mata kuliah ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah mata kuliah wajib yang diajarkan di Prodi Manajemen dengan kode mata kuliah Eko 005 dan diajarkan pada semester 1 atau semester ganjil dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ekonomi pembangunan merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teori, konsep, dan praktik yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai topik yang mencakup peran pemerintah dan institusi, kebijakan ekonomi, strategi pembangunan, serta tantangan dan peluang dalam konteks global. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan permasalahan pembangunan yang dihadapi negara berkembang. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau JPL dari mata kuliah ini adalah: 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas tugas yang diemparkan kepada mahasiswa. 2. Mahasiswa mampu memahami prinsip, konsep, tujuan, dan manfaat dari aspek-aspek yang dipelajari dalam ekonomi pembangunan. 3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip dan aspek ekonomi pembangunan dalam perilaku bidang bisnis yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengkorelasikan prinsip-prinsip ekonomi dan ekonomi pembangunan. Berangkat dari capaian pembelajaran lulusan tersebut di atas, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi dalam ekonomi pembangunan. 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip dan aspek ekonomi pembangunan dalam perilaku dan cara berpikir di bidang bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan berbagai prinsip dan aspek dalam ekonomi pembangunan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengoptimalkan pemahaman terhadap prinsip dan aspek ekonomi pembangunan. Guna mewujudkan capaian pembelajaran sebagaimana diuraikan, maka berikut adalah pokok bahasan yang disajikan, yaitu: 1. Masalah dasar ekonomi pembangunan. 2. Persyaratan dasar pembangunan ekonomi. 3. Teori pembangunan Adam Smith, Ricardian, teori Malthus, dan teori John Stuart Mill. 4. Teori klasik, teori Marxis, dan Schumpeter. 5. Teori Keynes, teori Lewis, Rostow. 6. Big Push teori, pertumbuhan berimbang dan tidak berimbang. 7. Teori dualistik Nirdal mengenai dampak balik dan teori Viranis. 8. Model pertumbuhan Harold Domar, model distribusi, model John Robinson. 9. Model pertumbuhan ekonomi neoklasik, MIDI, model jangka panjang Solo. 10. Model pertumbuhan Kaldor, model
perubahan teknikal, 11 pertumbuhan mantap model Feldman, 12 konsep pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, dan 13 kesejahteraan dan distribusi ekonomi. Kemudian 14 yang terakhir ekonomi digital dan pengaruhnya terhadap pembangunan. Total jumlah pertemuan pada mata kuliah ini sebanyak 16 kali, terdiri dari pertemuan tatap muka sebanyak 14 kali dan 2 kali pertemuan digunakan untuk UTS dan UAS. Adapun buku literatur yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah yaitu 1. Todaro, Mikhail and Stephen J. Smith dengan judul buku Economic Development edisi ke-10, penerbit Edison Wesley 2009. 2. Gunawan Sumodiningrat 2006 dengan judul buku Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi edisi ke-3, penerbit Perkop Jakarta. Dan yang terakhir adalah Kuncoro Mudrajat 2010 dan judul buku Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan edisi ke-5, Yogyakarta UBP STIM YKPN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama delivery atau penyampaian materi, yaitu teknik pembelajaran dengan metode kuliah atau ceramah, yakni penyampaian informasi materi secara langsung oleh dosen kepada mahasiswa melalui presentasi dengan menggunakan PowerPoint pada setiap pertemuan, dengan tujuan agar penyampaian materi pembelajaran dapat dilakukan secara jelas dan terstruktur. Selain itu juga menggunakan buku teks, artikel, jurnal, atau sumber lain yang mendukung materi pembelajaran ekonomi pembangunan. Yang kedua, interaction atau interaksi, yaitu teknik pembelajaran menggunakan diskusi kelas dengan melibatkan mahasiswa dalam diskusi tentang topik yang relevan dengan ekonomi pembangunan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu assessment atau penilaian, yaitu metode yang digunakan dengan tujuan mengevaluasi pemahaman dan kemampuan mahasiswa terhadap materi yang disampaikan atau diajarkan. Teknik yang digunakan adalah tes dan kuis dengan menggunakan tes tertulis atau kuis untuk mengukur pemahaman mahasiswa tentang materi pembelajaran. Kemudian penugasan kuliah dengan memberikan tugas yang memerlukan penerapan konsep yang telah dipelajari. Adapun hal pokok terkait sistem penilaian yang dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah meliputi 5 komponen, yaitu yang pertama, kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan yang diberi bobot 10%. 2. Pretes atau postes yang diberi bobot 10%. Ketiga, ujian tengah semester yang diberi bobot 25%. Dan ujian akhir semester yang diberi bobot 40%. Penilaian akhir dilakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung terhadap kelima komponen tersebut di atas, termasuk tugas maupun hasil ujian akhir. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah ekonomi pembangunan ini dilakukan dengan metode blended learning, yaitu dengan menggabungkan pembelajaran secara luring dan daring. Pembelajaran secara luring dilakukan melalui perkuliahan tatap muka di dalam kelas dengan model ceramah dan diskusi kelas untuk lebih mendalami materi kuliah.
dan juga diskusi kelompok untuk membahas kasus yang relevan dengan pokok bahasan yang telah disampaikan. Sedangkan pembelajaran secara daring dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom, Meeting, dan Google Classroom serta WhatsApp. Zoom Meeting, Google Classroom memfasilitasi pengelolaan tugas, penilaian, dan materi kuliah, termasuk mendistribusikan tugas, memberikan penilaian langsung melalui aplikasi ini. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah ekonomi pembangunan. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah ekonomi pembangunan yang saya sampaikan di kelas. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Oke, apakah semuanya sehat-sehat? Sehat, Pak. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih karena semuanya sudah hadir dalam perkuliahan kali ini. Dan sebelum kita memulai dengan kuliah kita, saya memberikan waktu kepada ketua kelas untuk mengikuti kita dalam doa bersama. Silakan. Mari kita melakukan dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan dan bermanfaat. Terima kasih atas segala pengampunan dan pencerahan-Mu, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk kami mulai perkuliahan kami pada pagi hari ini. Kami menyenangkan segala jalannya perkuliahan kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Saya mau cek dulu, apakah semuanya sudah ada? Oke, silakan mengisi dan menandatangani daftar hadir yang sudah disediakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai dengan pokok bahasan kita hari ini, saya akan mereview atau mengulangi sedikit materi-materi yang sudah saya sampaikan pada perkuliahan kita kan tadi. Ya, jadi materi sebelumnya kita bahas dalam pokok bahasan masalah dasar ekonomi pembangunan, di mana mencakup inti dari masalah-masalah yang dihadapi dalam ekonomi pembangunan. Dan juga kita telah membahas beberapa teori dan strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Yang pertama kita sudah bahas tentang pengertian ekonomi. Kemudian kita sudah bahas juga tentang masalah-masalah dasar dalam ekonomi pembangunan. Dan yang ketiga kita juga sudah bahas tentang teori-teori pembangunan ekonomi. 4, strategi dan kebijakan pembangunan, dan yang kelima tantangan dan prospek. Dan kita akan lanjut pada penyajian materi selanjutnya. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini pokok bahasannya adalah teori-teori ekonomi pembangunan dengan sub pokok bahasan persyaratan dasar pembangunan ekonomi. Persyaratan dasar pembangunan ekonomi adalah faktor-faktor dan kondisi yang diperlukan untuk mendorong dan mendukung proses pembangunan ekonomi suatu negara. Dari sub bahasan tersebut terdapat 8 bagian materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama terkait dengan ketersediaan sumber daya, 2 modal dan investasi, 3 tenaga kerja dan keterampilan, 4 infrastruktur, 5 tentang stabilitas politik dan hukum, 6 menyangkut teknologi dan inovasi, yang ke-7 kebijakan ekonomi, dan yang ke-8 lembaga dan pemerintahan yang efektif. Baik, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti mineral, minyak, gas, dan tanah yang subur
merupakan modal dasar yang dapat dieksploitasi untuk pembangunan ekonomi. Negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya melalui ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam. Sebagai contoh kita bisa lihat negara Arab Saudi. Negara ini menggunakan cadangan minyaknya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspor minyak dan investasi dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian yang kedua kita lihat modal dan investasi. Modal yang cukup diperlukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, industri, dan sektor lainnya. Bisa kita lihat di slide. Investasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri atau mancanegara memainkan peran penting dalam mempercepat proses pembangunan. Sebagai contoh, Tiongkok menarik investasi asing besar-besaran yang digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dan industrinya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan lebih cepat. Ketiga, tentang tenaga kerja dan keterampilan. Tenaga kerja yang cukup dan terampil sangat penting untuk menjalankan industri dan sektor lainnya. Ya, kita lihat misalnya pendidikan dan pelatihan yang memadai itu sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Sebagai contoh bisa kita angkat Korea Selatan. Negara Korea Selatan. Negara ini banyak berinvestasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan teknik. Pelatihan teknis ya, yang menghasilkan tenaga kerja yang sangat terampil yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara tersebut. Kemudian 4, infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang memadai memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien. Ya, kita ambil sebagai contoh pembangunan jaringan kereta api yang ekstensif di India, misalnya. Dengan pembangunan kereta api ini, India telah membantu atau menghubungkan berbagai wilayah dan memfasilitasi perdagangan antar daerah. Kemudian kita lihat stabilitas politik dan hukum. Stabilitas politik dan hukum yang kuat ya, memberikan kepercayaan bagi investor dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan tanpa gangguan. Sistem hukum yang adil dan efektif melindungi hak-hak properti dan kontrak. Ya, contohnya negara-negara dengan sistem politik yang stabil seperti Kanada itu cenderung lebih menarik bagi investor, terutama investor asing, karena risiko politik yang rendah. Kemudian kita masuk ke poin 6, yaitu tentang teknologi dan inovasi. Adopsi teknologi baru dan inovasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Negara yang mendorong penelitian dan pengembangan akan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Ya, kita lihat sebagai contoh Silicon Valley di Amerika Serikat adalah pusat inovasi teknologi yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
melalui pengembangan teknologi informasi dan juga komunikasi. Kemudian kita masuk pada poin ke-7, yaitu kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan ekonomi yang baik, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan. Itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang tepat dapat menstimulasi investasi dan konsumsi. Ya, sebagai contoh bisa kita lihat kebijakan liberalisasi ekonomi di India pada tahun 1992. Itu membuka negara tersebut untuk investasi asing dan perdagangan internasional, yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan di dalam negara. Kemudian bagian yang ke-8 atau terakhir, yaitu menyangkut lembaga dan pemerintahan yang efektif. Lembaga pemerintahan yang efektif dan efisien, nah, itu sangat penting untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Korupsi yang rendah dan birokrasi yang efisien dapat meningkatkan kepercayaan publik dan juga investor. Ini bisa kita lihat sebagai contoh negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia, dikenal memiliki lembaga pemerintahan yang transparan dan efisien, dan ini sangat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yaitu 8 bagian materi yang kita bahas terkait dengan pokok bahasan kita pada hari ini. Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan di atas, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa pemenuhan persyaratan dasar ini merupakan langkah yang penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan eksklusif. Dan dengan memahami dan mengaplikasikan teori-teori ekonomi pembangunan, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi di suatu negara. Baik, dari penyampaian materi yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan materi tersebut? Hanya ada 2. Yang pertama, silakan mulai dengan yang pertama. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fatih. Pertanyaan saya, mengapa stabilitas politik dan institusi yang kuat penting dalam pembangunan ekonomi? Masuk pada pertanyaan kedua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Romer Bado. Apa peran sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan ekonomi? Apa peran sumber daya manusia yang berkualitas dalam Pembangunan ekonomi. Yang pertama, mengapa stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan institusi sangat penting bagi atau dalam pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama, kita lihat bahwa stabilitas politik di suatu negara memang merupakan penciptaan lingkungan yang sangat kondusif untuk pembangunan negara tersebut. Karena dengan lingkungan yang kondusif tadi, para investor dapat dengan leluasa dan merasa nyaman dalam berinvestasi ke negara tersebut. Bukan saja investor dalam negeri, tapi juga investor dari luar negeri. Kemudian terkait dengan institusi,
institusi ya. Jadi institusi itu bisa kita lihat dalam bentuk institusi hukum misalnya. Jadi penerapan hukum yang adil itu merupakan suatu modal yang bisa dibaca oleh para investor sebagai suatu kondisi yang kondusif bagi investasi. Ini penegakan hukum yang lebih adil, termasuk di dalamnya pemerintahan yang transparan. Ini akan memberikan kepercayaan bagi pihak luar, termasuk dalam negeri untuk berinvestasi. Kemudian pertanyaan kedua tadi menyangkut apa peran sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pertama kita memahami bahwa sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Jadi bisa kita lihat sumber daya manusia dalam bentuk tenaga kerja yang berpendidikan, yang terlatih, sehingga bisa menciptakan suatu kreativitas yang lebih tinggi untuk mendukung pembangunan, termasuk inovasi teknologi yang bisa dihasilkan oleh tenaga kerja kita. Kemudian dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai bisa muncul wirausaha yang dapat menunjang pembangunan. Saya kira itu jawaban saya. Apakah jelas? Jelas. Kita akan masuk pada bagian berikut, yaitu sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, saya memberikan sedikit pengantar tentang mata kuliah atau khususnya pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan terkait dengan pokok bahasan teori pembangunan yang dikemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Itu pokok-pokok yang akan kita bahas lebih dahulu secara mendetail pada pertemuan kali berikut. Selanjutnya saya akan memberikan penugasan. Penugasan ini dalam bentuk saudara silakan melakukan penelitian dan analisis tentang bagaimana stabilitas politik dan institusi ekonomi yang kuat dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Dan secara lengkap penugasan ini saya akan sampaikan lewat grup WhatsApp. Selanjutnya saya ingin bertanya apakah masih ada pertanyaan sehubungan dengan materi kuliah yang telah kita bahas maupun penugasan yang sudah disampaikan. Ada ya? Oke. Baik, kalau begitu saya memberikan kesempatan lagi untuk ketua ataupun seorang dari teman kalian yang memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita. Silakan. Baik, mari kita terima kasih Tuhan atas bimbingan yang diberikan pada kesempatan ini. Semua aktivitas yang kami jalani bisa berjalan dari awal dengan berakhirnya berjalan. Tuhan, biasanya kami menyelesaikan aktivitas kuliah kami yang kau menuntun supaya kami pulang dengan kita sekolah. Tuhan berkati kepada para dosen yang mengajarkan kami untuk kami menerima materi yang kami terima dari para dosen, bisa kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih. Nah, demikian perkuliahan kita hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa pada pertemuan kali berikutnya.